Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Masih semangat ya hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan mereview sedikit tentang pelajaran agama Islam. Hari ini kita akan mereview dari beberapa materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya waktu di sekolah, yaitu tentang perilaku terpuji, tata cara berwudu, dan tata cara sholat. Semoga kalian semua masih mengingat tentang materi-materi tersebut. Yang pertama, misalkan membahas tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji itu ada 3 macam, yaitu perilaku kasih sayang, yang kedua adalah kerjasama, dan yang terakhir adalah tolong menolong. Apa sih artinya atau maksud dari perilaku kasih sayang? Perilaku kasih sayang adalah perilaku saling mengasihi dan saling menyayangi kepada siapa saja, kepada sesama, kepada orang tua, kepada teman, kepada tetangga, dan orang lain. Kalian tahu nggak contoh dari perilaku terpuji? Ada yang masih ingat atau ada yang tahu? Miss kasih contoh ya. Contoh dari perilaku terpuji itu semisal perilaku terpuji kepada orang tua, menjaga ibu saat sakit, kemudian mengunjungi teman yang sedang sakit, setelah itu bersilaturahmi dengan tetangga meskipun tetangganya hanya di depan rumah. Terus apa aja sih Miss hikmah yang kita dapatkan kalau kita melakukan perilaku terpuji, yaitu kasih sayang kepada orang lain atau sesamanya? Hikmah yang akan kita dapat selain mempunyai banyak teman, hidup rukun dan damai, itu akan terciptanya suasana yang nyaman, dan kita semua akan terhindar dari sifat yang sombong. Kemudian kita lanjut ke sikap kerjasama. Pasti kalian semua sudah pada tahu kerjasama itu artinya apa. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kegiatan yang dilakukan bersama-sama itu namanya kerjasama. Kalian tahu nggak contohnya kerjasama itu apa aja? Ada yang masih ingat nggak? Oke, Miss kasih contoh ya. Contoh dari kerjasama yaitu bekerja sama membuat kerajinan tangan, bekerja sama menyelesaikan tugas di sekolah, dan bekerja sama merawat tanaman. Dan yang kalian harus ketahui yaitu kerjasama hanya boleh dilakukan untuk hal-hal baik saja dan tidak boleh dilakukan dalam hal-hal yang bersifat jahat, seperti contohnya membantu teman untuk menjahili orang lain. Itu tidak boleh ya, itu termasuk hal-hal yang jahat. Terus apa hikmah yang kita dapat dari bekerja sama, Miss? Hikmahnya yaitu pekerjaan menjadi cepat selesai, melatih kebersamaan, dan pekerjaan yang berat bisa menjadi ringan jika kita melakukan secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga yaitu tolong menolong. Tolong menolong itu artinya apa, Miss? Pasti semua sudah tahu ya, tolong menolong. Tolong menolong itu artinya sikap saling menolong atau saling membantu untuk meringankan beban orang lain. Dan diingat, tolong menolong juga hanya boleh dilakukan dalam hal kebaikan. Kita tidak boleh menolong orang yang jahat. Semisal ada orang yang ingin mencuri, kemudian kita membantunya. Itu tidak boleh. Oke, sekarang Miss kasih contoh. Apa aja contoh tolong menolong? Semisal menolong ibu membawa barang. Kedua, memberi bantuan kepada orang yang terkena musibah bencana alam, seperti memberi bantuan pakaian, obat-obatan, dan lain-lain.
Kemudian memberi bantuan makanan kepada teman atau orang yang membutuhkan. Seperti itu. Terus apa hikmah yang akan kita dapat dari tolong menolong? Hikmahnya yaitu untuk meringankan beban dengan sesama. Kemudian akan tercipta hubungan yang baik dengan orang lain. Selain itu kita juga bisa mempunyai banyak teman dan kita juga bisa terhindar dari sifat membenci orang lain. Selanjutnya kita masuk ke materi yaitu tata cara berwudu. Ada yang masih ingat arti dari berwudu? Berwudu artinya membasuh anggota badan tertentu dengan air yang suci dan menyucikan. Tujuan dari berwudu itu apa? Untuk menghilangkan hadas kecil. Kalian masih ingat gak berwudu itu dilakukan sebelum apa? Berwudu itu dilakukan sebelum kita melakukan sholat dan sebelum membaca Al-Quran. Jadi sebelum berwudu itu kita diharuskan untuk membaca niat wudu. Kalian masih ingat gak niat berwudu apa? Bacaannya kayak gimana, masih ingat gak? Bisa ingetin lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil aswari fardalillahi ta'ala. Itu adalah niat bacaan dari niat berwudu. Jadi sebelum kita melakukan wudu kita harus membaca niat dahulu. Setelah itu bagaimana sih tata cara berwudu? Gimana sih yang pertama, kalian masih ingat nggak? Jadi yang pertama yaitu kita harus membasuh kedua telapak tangan dengan menghilangkan jari jemarinya. Kita harus melakukan sebanyak 3 kali. Semua gerakan berwudu itu harus dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian setelah membasuh kedua telapak tangan, kita harus berkumur. Kita harus berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga, setelah berkumur-kumur kita harus membersihkan hidung sebanyak 3 kali. Setelah dari hidung kita langsung membasuh muka. Membasuh muka sambil membaca niat berwudu sebanyak 3 kali. Kemudian setelah membasuh muka, kalian harus membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali juga. Setelah dari tangan sampai siku, kalian harus membasuh sebagian rambut. Setelah itu kalian harus membasuh telinga sebanyak 3 kali. Dan kemudian yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan setelah kita selesai melakukan tata cara wudhu, kita jangan lupa membaca doa setelah berwudhu. Dan kita diwajibkan atau membaca doa wudhu menghadap ke kiblat. Itu ya, gampang kan? Kalian masih ingat ya? Kalau ada yang lupa, bisa diingat-ingat lagi, diulang-ulang, oke? Selanjutnya kita ke tata cara sholat. Tata cara sholat. Kalian tahu nggak sholat artinya apa? Penjelasannya. Sholat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Hukum melakukan sholat wajib 5 waktu adalah wajib bagi setiap muslim. Apa aja sih sholat wajib 5 waktu? Yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Kemudian saat kita melakukan sholat, kita harus melakukan dengan
tumak nina. Apa sih Miss tumak nina itu? Tumak nina itu artinya tenang dan tidak terburu-buru. Kemudian tata cara sholat dan bacaannya. Kalian masih ingat kan? Kalian di rumah gimana sholatnya? Rajin kan? Harus rajin dong. Sekarang Miss mau review tata cara sholat. Gerakan pertama dalam sholat adalah berdiri. Gerakan pertama yaitu kita harus berdiri. Berdiri harus menghadap ke kiblat. Setelah itu kita membaca niat sholat. Niat sholat dibaca dalam hati. Niat sholat juga dibaca saat takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbiratul ihram itu juga membaca Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, kita melakukan gerakan bersedekap. Bersedekap itu apa, Miss? Bersedekap itu meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung pergelangan tangan kiri dengan posisi kedua tangan di dada. Setelah itu membaca doa iftitah. Setelah kita selesai membaca doa iftitah, kita kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu kita membaca surat-surat pendek atau surah-surah di Al-Quran. Kemudian setelah itu setelah membaca surah-surah Al-Quran, kita melakukan ruku. Bacaan ruku masih ingat nggak? Saat ruku kita membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Kemudian setelah itu adalah iktidal. Jadi setelah ruku kita iktidal. Iktidal itu apa? Gerakan berdiri tegak setelah ruku. Setelah melakukan iktidal, apa gerakan selanjutnya yaitu sujud. Sujud itu gerakan yang menempatkan wajah ke tempat sujud. Bacaannya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah sujud, kita duduk di antara dua sujud. Dan duduk di antara dua sujud dilakukan dengan duduk iftirasyi. Apa sih duduk iftirasyi itu? Duduk dengan badan yang tertumpu pada telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan. Setelah itu, gerakan selanjutnya adalah tasyahud awal. Tasyahud awal dilakukan dengan posisi duduk iftirasyi, yaitu jari telunjuk kanan ditunjukkan ke depan dan pandangan kita tertuju pada jari telunjuk kanan. Setelah itu adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir yaitu melakukan posisi duduk tawaruk. Duduk tawaruk dilakukan dengan cara kaki kiri dijulurkan di bawah kaki kanan dan mengarah ke belakang. Dan kemudian yang terakhir yaitu salam. Gerakan terakhir pada sholat itu adalah salam. Oke, gimana? Udah ngerti ya? Bisa dong nanti ngerjakan review CIT agamanya. Semoga lancar ya. Kalau ada yang belum dimengerti bisa ditanyakan ke Miss juga. Oke, sekian dari Miss. Thank you.